Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warga GKJW Jemaat Gresik, baik yang di Induk, di Pepantan Balong Tunjung maupun di Pepantan Cermi. Salam Patunggilan. Kita bertemu kembali pada hari ini di kebaktian minggu secara virtual yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Musjorini. Dan pada minggu ini kita masuk di dalam Pekan Kebangunan Wanita GKJW. Ada beberapa penekanan warta jemaat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, festival foto dan video dalam rangka Bulan Keluarga hari ini merupakan pengumpulan yang terakhir. Monggo keluarga-keluarga yang belum mengirimkan fotonya masih ada waktu untuk mengumpulkan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi di dalam Bulan Keluarga. Pengumuman yang kedua, kebaktian persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 dan 29 Juli 2020. Dan pelaksanaan perjamuan kudus pembangunan GKJW akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020. Demikian penekanan warta jemaat pada minggu hari ini. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Mari datanglah hai saudara-saudari, ungkapkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang telah melengkapi rasamu dengan kasih sayang. Hanya pujilah Dia yang sudah melengkapi tutur katamu dengan santun dan kelembutan. Muliakanlah Dia oleh karena telah mendandanimu dengan wibawa kesabaran. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 323 bait yang pertama. Sinar fajar yang megah, sinar dari terang ilahi. Pagi ini biarlah Kau terangi hidup kami, menerangkan segala yang gelap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mengadakan kebaktian minggu bersama-sama. Dan pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2020, adalah pembukaan Pekan Kebangunan Wanita GKJW. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengawali kebaktian kita. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak ditemukan di antara kumpulan orang-orang yang berpesta karena kelepasan dari dilema hidup. Ia tidak tinggal di sana, namun Ia tinggal bersama orang-orang yang meradang karena sulitnya hidup. Ia memahami hati orang yang lelah dan berbeban, karena seluruh hidupnya menanggung beban. Ia mengetahui derita menjelang ajal dari mereka yang mati sangat menyedihkan. Sebab ia telah mati dengan sangat menyedihkan. Ada firman yang demikian mempertegas keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup. Diambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-15
yang demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Demikianlah yang menjadi dasar dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengundang kita untuk memikirkan diri kita sendiri, namun mengundang kita untuk memiliki kerendahan hati dan sikap menyesali dosa. Yang artinya, kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita padanya. Dengan demikian, kita dilepaskan bahkan dibebaskan, agar siap untuk menghidupi saat sekarang dengan penuh kesungguhan, tak pernah berkecil hati karena senantiasa diampuni. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita dalam saat teduh pribadi kita. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami yang dengan segala kerendahan hati datang, mengakui segala dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa, saya undang untuk bangkit berdiri. Kiranya Allah menyelesaikan dalam diri saudara apa yang telah Ia mulai. Ia mengawali seluruh ciptaannya dalam keadaan baik, tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, tumbuh-tumbuhan hijau, maka Ia juga yang akan menjadikannya kembali baik, hanya oleh kasih. Terimalah berita anugerah yang memberi sukacita demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah yang tertulis di dalam Mazmur 116, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah kita telah mengalami kebaikan dan kemurahan hati Kristus. Mari kita nyatakan kesetiaan kita untuk mengikutnya terus, meski jalan terjal membentang setiap perjuangan hidup kita. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bahwa kami diberikan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Demikian juga kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami diberikan kehidupan. Kami percaya kami dapat melalui hari ini dengan baik, sebab kami percaya penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu Allah yang baik, Allah Sang Pemelihara yang murah hati. Kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus hadir memimpin kami, memberkati kami, sehingga kami semuanya dengan sukacita menerima pemberitaan firman Tuhan dan melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus hadir dan memberkati kami sekalian di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjut dengan ayat 36 sampai dengan 40. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Dilanjut dengan ayat 36 sampai dengan 40, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Demikianlah tadi bacaan kita. Berbahagialah kita yang mau membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Bagaimana kabarnya yang ada di Gresik, yang ada di Cerme, yang ada di Balung Tunjung? Saya berharap kita semua dalam keadaan bersukacita, sehat, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini dipandu tema dari Majelis Agung, wanita berperan agar keluarga waspada dan hati-hati terhadap godaan iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita membeli barang dan ternyata tertipu? Sekarang ini marak produk sepatu dari merek yang sangat terkenal. Ketika dipasarkan, kardusnya, tulisannya itu mirip sekali dengan barang impor, sepatu impor yang sangat mahal. Tapi ternyata ketika kita membeli, loh, kok harganya murah? Ternyata ketika barangnya datang, ternyata benda ini adalah aspal. Asli tapi palsu. Bagaimana perasaan kita ketika kita menerima barang tersebut? Tentu saja kita kecewa. Mulane kok regane murah. Ternyata adalah barang palsu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi seperti ini sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak luput juga dalam kehidupan beriman kita.
Dalam kehidupan beriman kita juga sering diperhadapkan antara godaan dalam kehidupan dan bagaimana kita tetap bisa menjaga iman kita untuk setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bacaan kita, di sana digambarkan bagaimana ada lalang dan juga gandum yang tumbuh bersama-sama. Setelah berbuah, barulah kelihatan manakah tanaman lalang dan manakah tanaman gandum. Ketika masih sama-sama bertunas, keduanya sulit sekali dibedakan. Dan oleh sang empunya kebun ini tidak dengan serta-merta lalang itu diambil, sebab jikalau lalang itu diambil, maka gandumnya juga ikut tercabut. Ditunggu sampai berbuah, barulah dipisahkan. Yang gandum dibawa pulang, sedangkan yang lalang itu dimusnahkan dalam api. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini disampaikan kepada para pengikut Kristus untuk memberikan gambaran bahwa selama firman Tuhan itu ditaburkan di dunia, selama kita hidup, maka selama itu pula kejahatan juga mengiringi langkah kaki orang beriman dan mengupayakan bagaimana caranya supaya yang baik ini tergerus dan kemudian yang baik ini bisa dikalahkan oleh kejahatan. Maka dari itu sebagai keluarga Kristen kita harus waspada. Orang tua harus mewaspadai hal ini dalam pergaulan anak-anaknya. Karena sekarang sedang dalam masa pandemi, anak-anak mungkin tidak bergaul dengan teman-teman, tetapi bergaul dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Situs-situs apa yang dibuka? Orang tua harus mewaspadai. Nah, dalam situasi yang sulit ini, kita tidak perlu khawatir, Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan memiliki kasih yang kuat, kasih kepada keluarga, kasih kepada Tuhan, maka keluarga kita akan terpelihara dengan baik. Seperti tema yang tadi disampaikan khususnya dalam Pekan Wanita GKJW ini, para wanita dipanggil supaya hidupnya itu menjadi jalan berkat, menjadi jalan kebenaran, dan bukan jalan menuju kepada kejahatan. Karena perempuan ditakdirkan memiliki kecantikan, memiliki hal-hal yang luar biasa. Para ibu ditakdirkan memiliki keahlian, kecerdasan, maka semuanya itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang bijaksana. Dipakai untuk membangun keluarga, bukan untuk menghancurkan keluarga. Siapakah kita? Apakah kita menjadi perempuan GKJW yang menjadi gandum atau lalang? Kita sebagai warga GKJW, kita menjadi gandum yang bisa memberi berkat ataukah menjadi lalang yang merusak kehidupan? Itu semua dikembalikan kepada kita sekalian. Tetapi seperti bacaan kita yang pertama, Yesus telah terlebih dahulu menderita dan beliau tahu penderitaan kita. Beliau menyertai kita dengan Roh Kudus supaya kita menjadi kuat. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bergandengan tangan, mengikat erat kasih dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita,
dalam masyarakat kita, menjaga agar lingkungan di mana kita berada adalah lingkungan yang menjadi berkat dan diberkati. Menjadi gandum yang memberi kehidupan, bukan menjadi lalang yang mematikan. Kiranya para perempuan GKJW menjadi para perempuan yang kuat dan menjadi berkat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang, kami mengucap syukur kalau kami diingatkan kembali supaya kami menjadi gandum yang menjadi berkat, bukan menjadi lalang yang merusak. Supaya keluarga kami menjadi kuat, supaya kami tidak menjadi jalan bagi datangnya kejahatan, tetapi justru menjadi jalan datangnya berkat. Kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati, supaya kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami, kehidupan masyarakat kami adalah kehidupan yang menjadi berkat. Demikian pula pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Aryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kostiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Aryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono, Saudara Niko, dan juga Bapak Herli Surahmat. Dari Cerme, Bapak Benoyo dan Ibu Gebi. Dari Balung Tunjung, Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari, dan anak Abel. Kami percaya Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini dan mendatangkan berkat bagi mereka. Biarlah kehidupan mereka bersukacita, sebab keluarga mereka memperhatikan dengan baik dan diberikan kepada mereka rezeki yang cukup untuk berobat. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang telah memulai kembali pendidikan mereka di sekolahnya masing-masing. Tuhan berkati anak-anak kami dapat beradaptasi dengan baik di tengah-tengah pandemi ini, harus belajar secara daring. Kami percaya Bapa, anak-anak kami Tuhan berkati dengan semangat dan kepandaian. Saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan ujian akhir dari sekolah mereka, skripsi, tesis, biarlah Tuhan berkati pula supaya anak-anak kami juga berhasil dengan ujian dan lulus. Saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan berkat pekerjaan yang akan menjadi rezeki dalam kehidupan mereka. Yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan berkat jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus dan yang baik,
yang juga akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara kami. Demikian pula ya Bapa, kami datang bagi saudara kami yang telah membangun kehidupan rumah tangga dan sedang menantikan hadirnya anak yang menjadi keturunan bagi mereka. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga mereka dengan anak yang akan menjadi berkat dalam keluarga mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, baik di Induk, baik di Cerme, baik di Pepantan Balung Tunjung, supaya saudara-saudara kami semuanya ini hidup rukun sebagai keluarga, saling setia, menjaga kehidupan keluarga yang harmonis, dijauhkan dari perpecahan. Biarlah mereka diberkati dengan rezeki yang cukup, kesehatan, umur panjang, perlindungan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Demikian pula ya Bapa, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami dan seisi rumah kami setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami. Kami mengucap syukur untuk GKJW Jemaat Gresik. Kami percaya Tuhan memberkati persekutuan kami di tengah masa pandemi ini. Kami tetap hidup saling mengasihi, rukun. Kami dikuatkan sebagai saudara. Kami percaya bahwa persekutuan ini Tuhan yang memberkati. Kami juga diberikan kecukupan dana, sehingga setiap program kegiatan yang sudah kami rencanakan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga menyerahkan rumah ibadah kami untuk dilindungi, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Demikian pula ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati setiap pribadi yang mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan di gereja kami. Biarlah kami semua diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat, supaya kami menjalankan tugas panggilan pelayanan kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan keluarga kami dilindungi dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Secara khusus, saudara-saudara kami yang melayani kami mempersiapkan ibadah virtual, Tuhan berkati supaya pekerjaan kami ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Keluarga kami juga dilindungi dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat supaya Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Dijauhkan dari perpecahan, dari orang-orang yang ingin mengganti ideologi kami. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga keberagaman di negara kami tetap dapat dihormati dan dihargai. Di tengah-tengah pandemi ini, berkatilah para pemimpin bangsa kami, memimpin kami dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dan biarlah seluruh warga negara Indonesia dan seluruh warga dunia berdisiplin dalam ikut serta menanggulangi penyakit ini. Tuhan berkati kinerja pemerintah, TNI, Polri, tenaga medis. Biarlah mereka semua diberkati, dijauhkan dari segala sakit dan penyakit. Dan izinkanlah kiranya ya Tuhan, penyakit ini berlalu dari muka bumi. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita menghaturkan persembahan. Bukan jumlah atau banyak sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Mari kita ingat kisah janda dengan persembahannya dalam Markus 12 ayat 41-44 yang demikian bunyinya. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 423 bait yang pertama. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur. Meski kami acapkali kurang kaya, kurang pandai, kurang wibawa, kurang sempurna fisik kami, hanya wanita biasa tanpa hak sepatu yang tinggi, hanya berurusan dengan kompor, wajan, sapu, namun kami masih bisa menikmati merdunya suara burung senja di sela-sela pepohonan. Kasih-Mu memampukan kami bersyukur. Kami bisa memandang kokohnya gunung tinggi dan segarnya udara di pagi hari. Kami dikuatkan di tengah carut-marut ketidakpastian dan ketakutan dunia atas wabah penyakit saat ini. Sedikitnya berkat, banyaknya materi, beratnya perjuangan, apapun itu, kami bersyukur senantiasa. Kami percaya Tuhan juga memberkati pengelolaan persembahan ini dan menjadi berkat dalam pelayanan di GKJW. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri kebaktian kita. Mari kita membangun kehidupan keluarga kita, supaya keluarga kita adalah keluarga yang menjadi berkat dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menuju kepada kejahatan, dengan tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan marilah kita memohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 472 baitnya yang pertama. Haleluya,
Bapak, Ibu, dan Saudara, tanggal 19 Juli ini adalah pembukaan Pekan Kebangunan Wanita GKJW. Maka dari itu, mari kita menyanyikan Mars Wanita GKJW bersama-sama.